Halo semuanya. Pertama-tama terima salam Dharma dari saya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Redi Tan. Saya dari kelas 12 IIS SMA Cendanaya. Kali ini saya akan menjelaskan, membabarkan Dharma tentang mengakhiri kata orang tentang perempuan. Jadi banyak orang bilang katanya perempuan ini jadi kayak manusia-manusia masyarakat di dunia ini tuh disuruh kayak berusaha untuk berpikir seperti laki-laki sedangkan bertingkah seperti perempuan. Nah, banyak yang bikin semenjak adanya kata-kata ini yang disuruh bertingkah seperti perempuan sedangkan berpikir seperti laki-laki, membuat stereotip tentang perempuan itu semakin memburuk gitu. Apalagi ditambah lagi banyak juga media-media yang kayak biasanya tuh film-film dikasih peran-peran sedih kalau misalkan ke perempuan gitu loh. Jadi kayak di film itu tuh biasanya perempuan lebih ke dibikin peran-peran yang sedih-sedih. Nah, karena hal tersebut tuh juga bikin perempuan dianggap kayak lebih lemah dibandingkan laki-laki gitu loh. Nah, stereotip bahwa cewek cantik itu juga harus yang putih, harus yang langsing. Tanya juga kalau misalkan wanita yang dikata nggak cantik itu, yang nggak kurus, nggak putih, itu misalkan pada usia tertentu belum mendapatkan jodoh, sering dikatain dengan perawan tua lah atau lain-lain. Itu tuh kayak sebenarnya tuh kita harus ngilangin stereotip kayak gitu. Kayak kalau misalkan cewek cantik itu yang kurus, yang putih, padahal sebenarnya yang bikin kita bisa bilang cewek cantik harus begini itu pikiran kita sendiri. Ada juga penelitian bilang kalau misalkan wanita itu lebih banyak berbicara dibandingkan laki-laki. Padahal sebenarnya hal tersebut ya hanya sebatas penelitian aja. Tapi pada faktanya sifat-sifat atau hal-hal seperti itu nggak bisa ditentuin dari gender. Kita tuh hal tersebut itu dipengaruhi oleh status. Apakah status kita sebagai apa nih, misalkan kita sedang mengalami masalah, otomatis kita bakal lebih banyak bicara, atau bahkan ada orang yang lebih memilih untuk diam. Jadi banyak hal yang memengaruhi sifat-sifat seperti ini dari keadaan kita, status kita. Jadi bukan dipengaruhi oleh gender gitu sebenarnya. Ada juga yang bilang, ada lagi tuh ide bahwa laki-laki itu dianggap seperti pemburu sedangkan wanita dianggap seperti pengumpul. Jadi penelitian seperti ini itu terjadi di masyarakat di Amerika pada tahun 1920. Jadi di sana itu waktu itu ada toko yang sebenarnya tuh sebelumnya nggak menarik lah, kayak dekorannya gelap, nggak jelas gitu. Terus kemudian tiba-tiba disulap jadi toko yang menarik gitu loh. Dan waktu itu dinamai dengan sebagai toko serba atau toko serba ada. Nah, di situ untuk pertama kalinya wanita itu diajak untuk berani beropini gitu, nggak sekedar beli barang. Jadi kan banyak stereotip mengatakan bahwa wanita itu cuman jago beli barang atau apa. Nah, semenjak dari peristiwa di Amerika itu pada tahun 1920, wanita itu baru dianggap sekedar gak hanya bisa beli barang tapi juga bisa membuat pilihan gitu loh. Nah, atas dasar hal itu, kebebasan berpendapat itu atas perempuan mulai diturun-temurun hingga masa sekarang. Nah, waktu itu
Dalai Lama juga pernah berkata bahwa sebenarnya perempuan tuh nggak seburuk itu. Bahkan banyak perempuan yang sebenarnya itu lebih berempati dibandingkan laki-laki. Walaupun sebenarnya baik lagi, hal tersebut nggak berdasarkan gender, melainkan dari diri kita sendiri. Tapi bahwa faktanya banyak perempuan yang lebih berempati dibandingkan laki-laki. Nah, dari semua hal tersebut tuh sebenarnya bukan berdasarkan gender. Bahkan Buddha pun pernah berkata bahwa semua hal-hal tersebut berdasarkan dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang bisa mengatur sifat kemelekatan dan kebencian kita. Sifat-sifat kemelekatan dan kebencian itu yang bikin hal-hal seperti ini tuh terjadi. Makanya balik lagi tuh nggak bisa kita beranggapan bahwa hal-hal tersebut tuh karena gender gitu loh. Kemudian juga sebenarnya bermodalkan pikiran kita sendiri itu kita bisa buat diri kita itu menjadi pede. Asal kita selalu merasa cukup, sebenarnya kita pasti tidak akan berpikirkan kata-kata orang lain gitu loh. Dari semua hal tersebut tuh, kalau misalkan kita ngomongin ini tuh nggak ada habisnya gitu loh. Banyak lika-liku tuh yang bikin stereotype gender ini selalu ada di masyarakat. Jadi kita tuh ya penting tuh selalu berusaha untuk memperlakukan manusia sebagai mana harusnya gitu, nggak berdasarkan gender. Misalnya kita ngelakuin hal manusia secara rata, maka semua hal ini tuh nggak akan terjadi. Tetap ada kita yang bisa ngelakuin seperti berjuang mengendalikan diri kita sendiri. Stop berpikir bahwa sifat itu berbeda berdasarkan gender. Oke, semua itu aja pembahasan dharma dari saya. Semoga kalian semua dapat mengerti. Sekian, terima kasih.